Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بجبه العبهية وبلغنا إلى هذا اليوم من عشر ذي الحجة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Semua yang hadir di tempat ini pasti merasakan betapa besar nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan. Nikmat itu tak akan bisa dihitung dalam angka dan angan-angan. Nikmat itu terus mengiringi setiap langkah kita dalam kehidupan, untuk patut kita syukuri dan kita kuatkan, serta diwujudkan melalui lisan, tindakan, dan perbuatan di dalam keseharian kehidupan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalimat inilah yang harus ditancapkan lahir dan batin, agar nikmat yang kita terima tetap abadi dan kita tetap yakin bahwa Allah lah yang padanya tidak ada yang tidak mungkin. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang mukmin yang senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Sang Rabbul Alamin. Di antara nikmat yang tak bisa kita pungkiri pada saat ini, yaitu adalah umur yang panjang, diberi kesehatan, dan diberi kesempatan yang sangat berharga ini, sehingga kita dapat merasakan begitu nikmatnya merayakan Hari Raya Idul Adha bersama orang-orang yang kita cintai. Nikmat ini juga harus kita iringi dengan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Ilahi Rabbi, dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang selalu diwarnai dengan kemeriahan dan kebersamaan. Dari hal ini muncullah rasa cinta dan kebahagiaan. Semua ini bisa kita rasakan dalam rangkaian ibadah, seperti sholat Idul Adha secara berjamaah, melaksanakan ibadah kurban dan ibadah lainnya. Pada pagi hari ini kita berkumpul bersama di masjid dan tanah yang lapang dan yang penuh keberkahan ini untuk bersama melaksanakan sholat Id sebagai wujud penghambaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang berkumpul pada saat ini tanpa memandang status sosial kehidupannya, karena semua kita ini sama di hadapan Allah. Dengan pembeda hanyalah keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita tinggalkan sifat dan sikap sombong di dalam materi dan harta kekayaan kita yang hanya sementara itu. Janganlah kita merasa angkuh dengan memandang rendah orang lain dan merasa tinggi karena harta, tahta, dan jabatan. Marilah kita ciptakan kehidupan yang saling menghormati, mewujudkan kerukunan dan tumbuhkan rasa saling mengasihi dan saling menyayangi satu sama lain. Karena sekali lagi yang dinilai oleh Allah tiada lain dan tiada bukan hanyalah keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Yang artinya, tidaklah sempurna seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Hari raya kurban atau biasa kita sebut Idul Adha yang kita peringati setiap tahun ini tak bisa terlepas dari kisah Nabi Ibrahim sebagaimana yang terekam dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, seorang anak yang ia idam-idamkan selama bertahun-tahun. Di dalam surat As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, yang artinya, ya Rabb, berikanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memberikan kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Ia pun berkata, wahai anakku, di dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat kamu, wahai anakku? Anak yang soleh itu menjawab dengan tegas dan lantang, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Insya Allah kamu akan dapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Tatkala sang bapa dan anak pasrah pada ketentuan dan perintah Allah, Nabi Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tumpukan pasir. Lalu Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail dengan penuh rasa kasih sayang, dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap untuk disembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah berfirman dalam ayat berikutnya, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa qadainahu bijibhin adim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang sangat nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ini adalah uji ketaatan kepatuhan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di kemudian hari, pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam di seluruh dunia untuk menyembelih hewan kurban pada setiap tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Deskripsi historis ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan dan ketaatan, serta kesabaran adalah esensi yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah diimplementasikan atau dipraktikkan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam peristiwa tersebut. Kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Nabi Ismail, bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat kepada Tuhan yang setia yang membabi buta, tetapi meyakini bahwa perintah Allah itu memang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Bahkan, adakah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi perintah seperti itu untuk sebagai suatu peringatan kepada umat yang akan datang, bahwa adakah mereka yang sanggup untuk mengorbankan dirinya, keluarganya, dan harta bendanya yang dia sayangi demi menegakkan perintah Allah? Dan adakah mereka juga yang sanggup memikul amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini? Kurban yang dilakukan dengan menyembelih hewan ini adalah simbol kita menyembelih dan membuang sifat kebinatangan yang bersemayam di dalam diri kita, yaitu sifat sombong, rakus, egois, serakah, dan mau menang sendiri yang menjadi sifat yang harus kita basmi dan dihindari. Selanjutnya, marilah sama-sama kita ciptakan rasa cinta dan saling mengasihi satu sama lain. Harus kita selalu tanamkan di dalam diri dan hati kita pribadi masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Di penghujung khutbah Idul Adha ini, mari sama-sama kita resapi ayat Al-Quran tentang kepastian diterimanya kurban dan pahalanya. Bukan seberapa besarnya hewan kurban yang kita berikan dan seberapa banyaknya jumlah daging yang bisa menunjukkan kualitas kurban kita. Namun di antara itu semua yang diterima hanyalah keikhlasan dan dalam beribadah untuk mencapai derajat takwa yang akan sampai kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kazalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah hanya keimanan dan ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Wahai orang-orang yang beriman, yakinlah ibadah kurban yang kita kerjakan pada saat ini, pada hari ini, tidak akan membuat rugi kita sekalipun, karena Allah pasti akan memberikan balasan, kebaikan, serta keselamatan dan keberkahan bagi kita yang selalu menjalankan segala yang diperintahkannya. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, baik yang mendengarkan maupun yang membacanya. Semoga hari raya Idul Adha ini pada tahun ini benar-benar mampu menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap sesama. Semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal fa'idin wal maqbulin kulla amin wa antum bi khairin amin. Bismillahirrahmanirrahim.
wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.